Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, baik anak soleh-soleha, alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali. Dan semoga anak soleh-soleha di rumah tetap sehat selalu, tetap semangat belajar, dan tetap semangat menunggu tugas ustadz-ustazanya dari sekolah. Nah, baik anak soleh-soleha, pagi ini kita akan belajar kembali buku tematik kita dengan judul Selalu Berhemat Energi. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama membaca doa belajar. Nah, anak soleh-soleha, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Nah, baik anak soleh-soleha, karena kita sudah membaca doa belajar kita, maka marilah kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, adapun pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 2 dan fokus pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah bahasa Indonesia. Jadi anak soleh-soleha, kita akan belajar bahasa Indonesia pagi hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran bahasa Indonesia, yang pertama, melalui penjelasan guru, siswa mampu membandingkan teks petunjuk menggunakan dua alat yang sama dan berbeda. Yang kedua, melalui penjelasan guru, siswa mampu melalui penjelasan guru dan pemberian tugas, siswa mampu menyajikan petunjuk menggunakan alat dalam bentuk teks tulis dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Jadi anak soleh-soleha, pagi ini tujuan pembelajaran kita ada 2. Nah, baik anak soleh-soleha, sekarang kita masuk di materi pembelajaran kita. Adapun materi pembelajaran kita pada bahasa Indonesia adalah teks petunjuk. Jadi anak soleh-soleha, hari ini kita akan belajar tentang teks petunjuk. Nah, pengertian teks petunjuk adalah teks petunjuk adalah suatu teks yang menjelaskan proses membuat atau menggunakan sesuatu. Teks petunjuk dapat berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Teks petunjuk juga bertujuan untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Dan kalimatnya yang digunakan dalam teks petunjuk adalah kalimat perintah. Jadi anak soleh-soleha, teks petunjuk itu adalah melakukan sesuatu yang bertujuan untuk memberitahu, menunjukkan ketentuan yang berisi arahan atau bimbingan bagaimana melakukan sesuatu yang harus dilakukan. Nah, anak soleh-soleha, sekarang kita akan mempelajari tentang hal-hal
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks petunjuk. Cara atau petunjuk yang disajikan berurutan atau berisi langkah-langkah yang mudah diikuti oleh pemakai atau pengguna. Bahasanya juga harus menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Teks petunjuk memiliki ciri-ciri. Yang pertama, berisi cara menggunakan atau melakukan sesuatu. Yang kedua, disampaikan atau disajikan secara berurutan. Yang ketiga, menggunakan kalimat perintah yang jelas dan tidak bermakna ganda. Nah, anak soleh-soleha, tadi kita membahas tentang ciri-ciri teks petunjuk. Sekarang kita akan mempelajari tentang macam-macam teks petunjuk. Macam-macam teks petunjuk, yang pertama, petunjuk membuat sesuatu. Yang kedua, petunjuk memakai obat. Yang ketiga, petunjuk melakukan sesuatu. Keempat, petunjuk arahan dalam denah. Jadi anak soleh-soleha, itu ya penjelasan dari teks petunjuk. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan masuk di contoh dari teks petunjuk itu. Petunjuk cara membuat kipas kertas. Nah, anak soleh-soleha, ini adalah salah satu contoh petunjuk cara membuat kipas kertas. Cara membuat kipas kertas terbagi dalam 7 langkah dan anak soleh-soleha bisa melihatnya pada gambar. Yang kedua, petunjuk menggunakan sepeda dengan benar. Nah, petunjuknya itu ada 5. Yang pertama, pastikan roda tidak kempes sebelum menggunakannya. Yang kedua, periksa rem depan dan rem belakang terlebih dahulu. Yang ketiga, gunakan jalur kiri ketika sedang bersepeda. Yang keempat, jangan mengendarai sepeda dengan satu tangan karena dapat mengganggu keseimbangan ketika bersepeda. Yang kelima, kurangi kecepatan ketika bersepeda di jalan menurun. Nah, sekarang kita masuk di petunjuk mengepel lantai dengan benar. Petunjuk mengepel lantai dengan benar itu terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, sapulah lantai hingga bersih terlebih dahulu. Yang kedua, isilah ember dengan air bersih. Tuangkan cairan pembersih lantai secukupnya. Jangan berlebihan dalam memberi cairan pembersih lantai karena dapat menyebabkan lantai licin dan berbahaya. Yang terakhir, pelah dari depan ke belakang atau posisi mundur. Jadi anak soleh-soleha, itu saja penjelasan Ustazah pada pagi hari ini. Semoga anak soleh-soleha bisa mempelajarinya atau bisa memahami apa yang Ustazah sudah jelaskan. Sekarang kita masuk di pemberian tugas. Tugas anak soleh-soleha di rumah hari ini adalah tuliskan 2 contoh kalimat atau teks petunjuk menggunakan bahasa yang baku. Jadi, tugas Ananda hari ini itu adalah tuliskan 2 contoh kalimat atau teks petunjuk dengan menggunakan bahasa yang baku. Nah, anak soleh-soleha, hari ini anak soleh-soleha sudah mempelajari petunjuk atau teks petunjuk. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Nah, itu saja penjelasan Ustazah. Ustazah tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.